Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita kembali lagi masuk dalam edisi Rekam Misteri, dan yang akan kita ceritakan dalam edisi Rekam Misteri kali ini saya beri judul Bude Jayanti. Kenapa judulnya Bude Jayanti? Karena memang cerita ini, keseluruhan dari cerita ini memang memiliki hubungan yang sangat erat dari kisah seseorang yang biasa dipanggil sebagai Bude Jayanti, yang sekarang memang sudah menjadi almarhumah ya. Dan cerita ini memang dikirimkan oleh seseorang yang tinggal di daerah Jawa Tengah sana dan ingin disebut namanya sebagai Kinan. Sebelum memulai cerita, disclaimer dulu seperti biasa bahwasanya mungkin kalian yang baru saja pertama kali datang dan menonton channel YouTube ini, bahwasanya khusus edisi malam ini kita akan masuk ke dalam edisi Rekam Misteri, di mana Rekam Misteri ini merupakan kumpulan dari cerita-cerita yang dikirimkan oleh kalian semua yang berdasarkan pengalaman hidup atau pengalaman mistis yang pernah kalian alami sebelumnya dan kalian ingin berbagi dengan teman-teman di luar sana. Dan mungkin bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita yang sejenis gitu ya, yang mungkin nantinya akan bisa terpilih dan diceritakan kembali di channel YouTube ini, bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang nanti ada di description box. Dan cerita ini akan saya mulai dengan sedikit perkenalan mengenai sosok Kinan, si pengirim cerita. Jadi Kinan ini memang sejak kecil merupakan seorang anak yatim ya. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika dia masih kecil, jadi dia memang hanya tinggal bersama ibunya di sebuah dusun yang ada di kota Jawa Tengah sana. Kita sebut saja nama dusunnya adalah Dusun Wiro. Dan kejadian yang dia ceritakan ini terjadi sekitar tahun 98-an. Dan pada saat itu si Kinan ini mengaku usianya masih sekitar 17 tahun. Dan ketika tinggal di Dusun Wiro tersebut ya, Kinan ini memiliki seorang bibi atau bude ya, dia biasa memanggilnya bude. Karena memang Bude Jayanti ini merupakan kakak kandung dari almarhum ayahnya si Kinan. Jadi memang jarak antara rumah si Kinan dengan Bude Jayanti ini nggak terlalu jauh, hanya terpisah antar beberapa rumah saja. Jadi memang hubungan mereka ini cukup dekat. Dan menurut Kinan, sosok Bude Jayanti yang ada di dalam cerita ini ya, memang sejak dulunya gitu, beliau ini tidak memiliki anak kandung. Sebenarnya beliau pernah menikah satu kali tapi kemudian bercerai, dan setelah beliau bercerai itu beliau memutuskan untuk tidak lagi menikah. Dan kalau misalkan ditanya dengan keluarganya gitu, kenapa Bude Jayanti ini tidak lagi memutuskan untuk menikah, padahal pada saat itu usianya masih muda gitu ya ketika dia bercerai, Bude Jayanti hanya menjawab bahwasanya dia hanya ingin fokus mencari uang untuk bisa membiayai keponakan-keponakannya yang pada saat itu memang beberapa diantaranya memiliki kekurangan secara finansial. Dan memang menurut Kinan ya, sejak Bude Jayanti ini masih muda gitu, dia memiliki mata pencaharian sendiri, pekerjaan sendiri, memiliki penghasilan sendiri. Beliau ini memang sering menghabiskan uang beliau untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah membantu beberapa keponakan dia, anak dari kakak dan adiknya gitu ya, untuk bisa bersekolah, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi sekalipun beliau ini tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, tapi beliau bilang beliau merasa cukup senang dan bahagia jika misalkan dia bisa membantu keponakan-keponakannya untuk bisa bersekolah dengan lebih layak. Dan salah satu keponakan dari Bude Jayanti yang menerima bantuan tersebut adalah si Kinan itu sendiri. Jadi menurut Kinan pada tahun 98 itu ya, di mana sekolah ini itunya masih bayar gitu kan, si Kinan ini memang benar-benar dibiayai oleh Bude Jayanti sekolahnya dari zaman dia SD, SMP sampai dia SMA. Karena memang pada saat itu kan si Kinan ini adalah anak yatim. Dari kecil dia ditinggal oleh sang ayah dan ibunya juga hanya seorang buruh tani yang pendapatannya tidak terlalu besar. Jadi memang ada ikatan batin tersendiri yang terjalin antara si Kinan dan juga Bude Jayanti. Tapi meskipun begitu, kalau kata si Kinan, kalian jangan membayangkan sosok Bude Jayanti ini adalah sosok yang lemah lembut gitu ya, yang pembawaannya halus atau gimana gitu. Karena menurut si Kinan, Bude Jayanti itu adalah sosok yang akas. Jadi kalau bahasa di Jawanya nih, akas itu adalah sosok yang bisa dikatakan keras kepala gitu, pembawaannya keras.
Jadi love language-nya tuh bukan kata sayang-sayangan, bukan physical touch gitu, bukan. Jadi beliau itu kalau marah ya marah gitu, kalau ngedumel ya ngedumel, tapi jauh di dalam hati beliau itu memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan juga hatinya baik. Tapi Kinan bilang ya, meskipun memang love language-nya Bude Jayanti ini adalah sesuatu yang dinilai akas terhadap keponakan-keponakannya gitu, jarang melontarkan kalimat-kalimat pujian, jarang melontarkan kalimat-kalimat sayang, apalagi physical touch gitu ya. Cuma memang Kinan ini tetap tidak bisa melupakan jasa-jasa baik dari Bude Jayanti yang pernah beliau berikan kepada si Kinan selama si Kinan ini ada dan tinggal di dusun tersebut selama hidupnya. Kemudian pasti akan muncul pertanyaan kan di benak kalian, kok bisa sih Bude Jayanti kemudian membiayai beberapa orang keponakannya untuk bisa bersekolah dengan layak pada saat itu, di tahun itu gitu kan. Jadi menurut si Kinan, Bude Jayanti ini ketika usianya mungkin sudah menginjak sekitar 30 tahunan lah waktu itu, beliau ini memutuskan untuk berjualan kayak semacam dagangan untuk orang-orang sarapan gitu. Jadi kayak ada nasi uduk, nasi kuning, kemudian lontong sayur. Dan waktu itu dia memulainya juga dengan sangat sederhana. Jadi kayak semacam membawa meja besar gitu ya, dia taruh di halaman depan rumahnya, kemudian dia jajakan sarapan yang dia jual. Dan pada saat itu memang mungkin karena dirintis dari lama, dirintis dari zaman dia masih muda, hingga beliau kemudian sepuh gitu, beliau tetap berjualan hal yang sama gitu kan secara continuity. Jadi orang-orang itu seolah udah pada tahu, oh kalau mau beli sarapan yang enak ya di Bude Jayanti. Itulah yang kemudian membuat Bude Jayanti ini dagangannya selalu laris, meskipun seiring berjalannya waktu itu kan pasti ada selalu muncul saingan baru, muncul pedagang-pedagang baru yang menjual hal-hal yang sama dengan Bude Jayanti. Tapi apa yang didagang oleh Bude Jayanti ini, apa yang dijual oleh beliau ini seperti sudah memiliki tempat tersendiri di hati para pelanggannya. Jadi kalau kata si Kinan, setiap kali Bude Jayanti ini keluar dari rumahnya untuk berjualan, untuk memulai berjualan sarapan, biasanya Bude Jayanti itu akan keluar dari rumah untuk mulai berjualan itu sekitar setelah subuh, jam-jam 5-an lah. Itu biasanya orang-orang yang mau membeli sarapan beliau itu sudah menunggu di depan, dan biasanya sebelum jam 7 pagi itu dagangan dari Bude Jayanti ini akan sudah habis, sudah ludes oleh pembeli-pembeli yang memang sengaja menunggu beliau ini berdagang. Dan menurut Kinan mungkin ya, kemungkinan besar dari mana sumber penghasilan Bude Jayanti selama ini hingga dia mampu membiayai beberapa orang keponakannya untuk bisa bersekolah supaya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itu kemungkinan yang memang dari hasil jualan tersebut. Karena memang Bude Jayanti ini tergolong sebagai seseorang yang gaya hidupnya sangat sederhana. Jadi beliau itu nggak neko-neko gitu, meskipun mungkin tabungan beliau sudah banyak. Bahkan setahu si Kinan, Bude Jayanti ini juga sudah memiliki tabungan berupa sawah gitu yang dia beli sedikit demi sedikit dari hasil uang yang dia hasilkan dari dagangan itu gitu kan. Cuma memang Bude Jayanti ini bukan tipe-tipe orang yang gampang untuk berfoya-foya menghabiskan uang. Bahkan kalau kata Kinan, rumah yang ditinggali oleh Bude Jayanti itu sudah tergolong rumah yang sebenarnya sudah tidak layak huni lagi. Karena memang kondisi rumah Bude Jayanti yang beliau tempati pada saat itu bagian atapnya saja itu sudah agak miring gitu, sudah agak reot. Jadi kadang tuh orang yang kalau ngelihat Bude Jayanti masih tinggal di rumah tersebut gitu ya, itu ngerasa khawatir karena takutnya sewaktu-waktu rumah tersebut takutnya tuh roboh gitu, dan Bude Jayanti nantinya kenapa-napa di dalam sana. Dan kalau menurut si Kinan bukan hanya itu, bahkan dinding-dinding di dalam rumah yang Bude Jayanti tempat itu udah banyak yang ocel gitu. Ocel itu apa ya? Yang dinding yang semennya sudah mengelupas gitu, yang sudah terkeruk semennya gitu. Kemudian lantainya juga masih lantai semen zaman dulu, dan halamannya itu masih halaman tanah merah yang dilapisi dengan batu bata berlumut gitu loh. Kalian bisa bayangin kan ya suasana rumahnya. Dan pada saat itu meskipun banyak orang termasuk saudara-saudara Bude Jayanti ini yang menyarankan Bude Jayanti untuk sekedar
ayolah direnovasi rumahnya, toh penghasilan dia kan sudah banyak. Mereka sudah tahu pasti Bude Jayanti punya lah tabungan, orang dia beli sawah aja bisa, masa benerin rumah nggak bisa gitu. Cuma memang karena si Bude Jayanti ini adalah sosok seseorang yang akas itu tadi, dia tuh agak keras kepala, dan kalau dia misalkan sudah memiliki sebuah pendirian, ya sudah, nggak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Ya Bude Jayanti nggak ngerasa gimana-gimana tinggal di rumah tersebut, karena dia berpikir bahwa ya udah saya yang tinggal di sana kok, kalian yang ngurusin. Dan dalam keseharian kehidupan Bude Jayanti yang terlihat berjalan normal-normal saja ya, Kinan juga tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang buruk pada akhirnya terjadi menimpa diri Bude Jayanti. Dan semua itu berawal ketika sebuah keluarga baru ya, itu pindah ke dusun mereka, ke dusun Wiro. Dan orang-orang menyebutkan bahwasanya keluarga tersebut memang pindah dari kota Jakarta menuju ke dusun itu. Sebenarnya kepindahan dari keluarga tersebut yang kita sebut saja keluarga Karto lah ya, itu cukup menyita perhatian para warga yang tinggal di sana. Kenapa? Karena ketika pindah, memang keluarga Karto ini sempat menggunakan beberapa buah mobil yang cukup mewah lah ya golongannya pada saat tahun 98-an itu. Dan mereka pada saat itu pindah ke sebuah rumah yang paling besar yang ada di dusun tersebut, yang mereka beli dari seseorang yang dulunya pernah menjadi orang paling kaya di tempat tersebut. Jadi memang kepindahan keluarga Karto ini sempat menjadi perbincangan lah di antara warga-warga dusun tersebut yang memang sering update kabar-kabar terbaru. Dan sebenarnya kalau menurut Kinan ya, posisi antara rumah keluarga Karto yang baru dengan rumah dia itu juga nggak terlalu berjarak jauh. Setidaknya ketika si Kinan ini berdiri di depan pagar rumahnya gitu ya, itu rumah besar yang ditempati oleh keluarga Karto itu masih bisa kelihatan oleh mata. Itulah menurut gambarannya si Kinan. Tapi meskipun begitu, menurut si Kinan, selama sepengalamannya keluarga Karto tinggal di sana, Kinan ini sama sekali tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengenal salah satu pun anggota dari keluarga Karto. Karena memang keluarga Karto ini dikenal sebagai keluarga yang sangat tertutup. Bukan hanya kepada Kinan ya, tapi terhadap warga yang ada di sekitar perumahan tersebut. Jadi satu-satunya waktu misalkan ketika si Kinan ini kemudian melihat beberapa anggota keluarga dari keluarga Karto tersebut keluar dari rumah, itu paling ketika mereka keluar dari rumah kemudian berjalan di garasi untuk masuk ke dalam mobil mereka. Itu aja, si Kinan cuma bisa melihat para anggota keluarga tersebut ketika mereka berada di garasi untuk masuk ke mobil. Jadi selebihnya mereka memang belum pernah berinteraksi secara langsung. Dan ketika keluarga Karto ini tinggal di dusun tersebut sudah hampir 3 bulan, untuk pertama kalinya si Kinan ini melihat secara langsung seorang anak perempuan yang mungkin usianya nggak terlalu terpaut jauh dengan si Kinan ya. Dan anak perempuan tersebut merupakan salah satu anak dari keluarga Karto, itu keluar dari rumah berjalan dan membeli sarapannya Bude Jayanti. Jadi pada saat itu kalau kata si Kinan hari Minggu, dan memang biasanya ketika si Kinan ini libur sekolah gitu atau pas hari Minggu, Kinan ini akan membantu Bude Jayanti untuk melayani pembeli-pembeli yang pada saat itu datang untuk membeli sarapannya Bude Jayanti kan. Dan kebetulan saat itu ketika si Kinan ini sedang membantu Bude Jayanti, dia ini melihatlah sosok anak perempuan itu datang dan membeli sarapan di Bude Jayanti. Dan pada saat itu kalau menurut Kinan, anak tersebut bernama Indah. Dan dari mana si Kinan tahu namanya Indah? Karena ketika melayani anak tersebut, Bude Jayanti ini ya namanya basa-basi ya, namanya orang dagang kepada pembeli kan. Ditanyalah oleh si Bude Jayanti, namanya siapa gitu kan. Dan dijawab oleh anak tersebut, nama saya Indah. Makanya si Kinan ini bisa tahu kalau misalkan nama anak tersebut, salah satu anak dari keluarga Karto itu bernama Indah. Dan kalau menurut si Kinan memang bahkan dari penampilannya aja itu sudah menggambarkan bahwa si Indah ini anak yang ya anak orang kaya lah, dari penampilan fisiknya juga beda gitu. Dia terlihat terawat, rambutnya panjang, kulitnya bagus gitu. Dan karena mungkin pada saat itu si Kinan ini baru pertama kali melayani si Indah gitu ya, baru pertama kali ngelihat si Indah ini dengan sosok yang cantik gitu kan, yang terawat gitu. Katanya si Kinan ini dia sempat agak grogi ketika ngelayanin si Indah. Bahkan pada saat itu si Bude Jayanti ini sampai harus menggantikan si Kinan untuk cepat-cepat ngebungkus pesanan makanannya si Indah waktu itu, karena si Kinan ini dinilai Bude Jayanti ini kok kamu lelet sih tiba-tiba ngelayanin si Indah gitu. Dan waktu itu kalau menurut si Kinan, Indah ini membeli 5 bungkus nasi uduk kan. Jadi mungkin bisa diperkirakan bahwasanya di dalam rumah mereka yang tinggal pada saat itu memang sekitar ada 5 orang lah.
Dan kalau menurut ceritanya Bude Jayanti ya, setelah hari dimana si Indah untuk pertama kalinya keluar rumah dan membeli sarapan di Bude Jayanti, setelahnya gitu, itu mulai seringlah bergantian antara Indah dan adik-adiknya gitu untuk membeli sarapan di Bude Jayanti juga. Jadi si Bude Jayanti ini kan pasti cerita ya ke Kinan, semisal si Kinan ini lagi datang main ke rumahnya Bude Jayanti, atau misalkan dia lagi ngebantuin Bude Jayanti jualan. Bude ini cerita bahwasanya ternyata keluarga Karto itu memiliki 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki, 1 anak perempuan, si Indah tadi. Dan 2 anak laki-laki tersebut kita sebut saja namanya Adam dan juga Idan gitu. Nah, mereka ini juga sering nih, kalau misalkan bukan Indah yang beli, maka akan gantian entah antara si Adam atau si Idan yang datang untuk membeli sarapan. Dan memang secara continuity mereka selalu membeli sarapan itu nasi uduk dengan jumlah 5 porsi. Dan Kinan sendiri tidak terlalu ingat berapa lama jaraknya ketika dia pertama kalinya melihat si Indah membeli sarapan di Bude Jayanti gitu ya, sampai di hari dimana kemudian sebuah kabar tidak mengenakan sampai ke telinga si Kinan. Jadi waktu itu Kinan ingat di sebuah sore dia sedang ngobrol sama teman-temannya di teras rumah, dan tidak sengaja dia kemudian melihat ada sebuah ambulans yang datang kemudian berhenti di depan rumahnya keluarga Karto. Jadi pada saat itu kan warga yang kebetulan melihat gitu, yang namanya warga sebuah dusun, sebuah kampung kan kalau ada rame-rame kan pasti kumpul gitu ya. Nah, ketika mendengar suara sirine ambulans dan melihat ambulans tersebut berhenti di depan rumah keluarga Karto, otomatis kan orang bertanya-tanya, ingin mencari tahu gitu ada apa. Dan waktu itu yang Kinan berhasil dengar dari masyarakat sekitar yang kebetulan melihat secara langsung kejadiannya mengatakan kalau pada saat itu salah satu anak dari keluarga Karto, yaitu si Indah, itu mendadak muntah-muntah gitu, kejang-kejang, kemudian henti nafas. Jadi pada saat itu dipanggillah ambulans dan si Indah ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dan tidak berselang lama, sekitar 2 hari kemudian ketika si Indah ini dibawa ke rumah sakit, kabar duka cita pun kemudian menyebar di warga sekitar bahwasanya Indah yang pada saat itu diduga keracunan itu tidak selamat dan dia meninggal dunia ketika dirawat di rumah sakit. Itu yang si Kinan dengar waktu itu. Dan mendengar kabar tersebut tentu saja mengejutkan bagi si Kinan, karena memang sekalipun dia dan si Indah ini tidak memiliki hubungan interaksi secara langsung sebelumnya gitu ya. Tapi kan bagaimanapun si Kinan ini mengenal sosok si Indah, tentu dia berbelasungkawa. Tapi sekali lagi Kinan tidak pernah menyangka bahwasanya kematian dari Indah pada saat itu yang diduga keracunan justru menjadi titik awal dari sebuah berita yang kemudian menyerang budenya sendiri, yakni Bude Jayanti. Jadi sekitar 1 minggu setelah meninggalnya si Indah, kan di rumahnya diadakan tahlilan, doa bersama untuk mendoakan almarhumah gitu. Dan dari sanalah kemudian si Kinan ini mendengar desas-desus, gosip-gosip warga mulai mengatakan bahwasanya kematian Indah itu disebabkan oleh keracunan makanan dari sarapan yang dijual oleh Bude Jayanti. Jadi waktu itu orang-orang itu menggunjing bahwasanya Bude Jayanti ini menjual makanan yang mengandung racun lah, katakan seperti itu, yang pada akhirnya membuat si Indah ini harus dilarikan ke rumah sakit kemudian meninggal dunia. Dan Kinan menyadari hal tersebut ketika teman-temannya pada saat itu kan dikasih tahu nih sama orang tua dia gitu, ceritanya begini. Jadi teman-temannya si Kinan ini menyampaikanlah kepada si Kinan bahwa bude kamu dituduh menjual makanan yang mengandung racun loh, yang kemudian membuat si Indah ini keracunan dan meninggal dunia. Dan kalau kata si Kinan tuh rasanya nggak enak banget mendengar kabar tersebut, terlebih lagi ketika para warga kok bisa dengan gampangnya percaya dengan gosip seperti itu. Karena memang kalau menurut cerita yang beredar ya, orang tuanya si Indah yang berasal dari keluarga Karto itu sendiri mengatakan bahwasanya hari dimana si Indah kemudian keracunan dan meninggal dunia itu, dia itu belum sempat makan apa-apa kecuali ketika paginya memang dia cuma makan nasi uduk yang dia beli di Bude Jayanti. Jadi diduga memang karena makanan yang satu-satunya masuk ke dalam badannya si Indah gitu ya, itu adalah sarapan yang dia beli dari Bude Jayanti. Jadi tuduhan tersebut akhirnya
ditujukanlah oleh keluarga si Karto kepada si Bude Jayanti, walaupun memang tuduhannya tidak secara langsung ya. Dan kalau misalkan ditanya pun kenapa nggak dilakukan tes aja pada saat si Indah di rumah sakit, beneran dia keracunan atau tidak, itu saya juga tidak tahu kenapa gitu. Apakah mungkin karena pada saat itu memang nggak kepikiran aja oleh keluarga Karto atau gimana gitu kan. Cuma yang jelas kemudian kabar tersebut menyeruak dan akhirnya dipercayalah oleh sebagian besar warga yang tinggal di sana. Meskipun sebenarnya si Kinan ini bilang ya bahwasanya gini, kalau misalkan benar pada saat itu Bude Jayanti menjual makanan yang tidak sengaja mengandung sesuatu yang kemudian beracun gitu ya, tentu saja bukan hanya Indah yang keracunan di hari itu, akan ada banyak orang yang keracunan, karena memang bukan hanya Indah yang membeli sarapan Bude Jayanti di hari itu. Bahkan Kinan sendiri yang memang sebelum berangkat sekolah dia selalu memiliki kebiasaan untuk membeli sarapan di Bude Jayanti gitu ya, dia juga makan sarapan tersebut di hari tersebut gitu, tapi dia nggak kenapa-napa gitu. Secara logika Kinan seperti itu, tapi sayangnya memang si Kinan ini menyesalkan bahwasannya kenapa warga nggak kepikiran sampai sana. Mereka terlalu mudah gampang percaya dengan gosip-gosip yang kemudian menyebar dan merusak nama baik budenya. Dan karena kabar yang menyebar tersebut ya, si Kinan ini kan pasti ngerasa nggak enak, karena gimana pun dia sudah menganggap Bude Jayanti ini seperti ibu dia sendiri. Menurut si Kinan kan Bude Jayanti memiliki peranan besar terhadap kehidupannya si Kinan. Jadi waktu itu si Kinan ini ingin memastikan bahwasanya Bude Jayanti ini dalam keadaan baik-baik saja setelah mendengar gosip-gosip para tetangga yang mengatakan hal-hal buruk terhadap beliau. Dan ketika si Kinan ini kemudian menemui Bude Jayanti pada saat itu di rumah, untungnya pada saat itu Bude Jayanti ini terlihat cukup tegar, dia tidak goyah dengan berita yang tersebar di luar sana. Bahkan Bude Jayanti ini sempat mengatakan bahwasanya Gusti Allah tidak tidur, Gusti Allah tahu kalau Bude tidak seperti itu. Jadi ketika si Kinan tahu secara mental Bude Jayanti ini baik-baik saja, dia cukup tangguh untuk diserang dengan hal-hal gosip-gosip semacam itu, ya si Kinan ini cukup merasa lega lah. Walaupun di dalam hatinya Kinan bilang dia masih tetap ngerasa kesel gitu, ngerasa jengkel dengan sikap para warga yang seolah-olah kayak ngelupain semua kebaikan Bude Jayanti yang kemudian tertutup oleh satu gosip yang belum bisa dipastikan kebenarannya seperti apa. Dan awalnya Kinan ini berpikir bahwasanya gosip itu mungkin akan berlalu lah ya, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu orang-orang sudah mulai lupa dengan gosip-gosip tersebut. Tapi ternyata dugaan si Kinan ini salah, dan sedikit banyaknya memang kabar miring yang tersebar mengenai Bude Jayanti itu sedikit banyaknya mempengaruhi omset penjualannya Bude Jayanti. Karena kalau menurut Kinan, semenjak gosip tersebut berkembang dan banyak warga yang percaya gitu, itu dagangannya Bude Jayanti sedikit lebih sepi dari sebelumnya pembelinya gitu ya. Kalau biasanya misalkan sebelum jam 7 pagi nih, itu dagangan Bude Jayanti ini pasti sudah pada ludes, sudah pada habis gitu ya. Setelah kejadian tersebut, kalau kata Kinan, bahkan ketika sudah menjelang jam 8, jam 9, ketika Bude Jayanti ini mau nggak mau harus segera membereskan dagangannya yang ada di meja karena hari kan sudah mulai siang gitu, itu makanan masih tersisa banyak. Dan Kinan merasa ya kasihan aja gitu, mungkin kan selama ini Bude Jayanti selalu habis dagangannya, dan tiba-tiba karena sesuatu yang tidak Bude Jayanti lakukan tapi dituduhkan kepada dia, tiba-tiba dagangan dia harus omsetnya berkurang sedemikian rupa. Tapi sekali lagi Kinan memastikan bahwasannya pada saat itu ya Bude Jayanti nggak mau menyalahkan keadaan. Dia masih percaya bahwasannya ya sudahlah, mungkin memang rezeki dari Gusti Allah memang cuma segini gitu. Bahkan Bude Jayanti ini sempat bercanda kepada si Kinan, dia bilang bahwa aduh Kinan, nanti berarti kedepannya Bude nggak bisa ngasih uang jajan yang banyak lagi ke kamu, karena porsi rezekinya Bude lagi dipotong sama Allah. Dan tidak berselang lama, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu dari gosip yang beredar mengenai kematian Indah itu disebabkan oleh keracunan karena makanan yang dijual oleh Bude Jayanti, kemudian terjadi lagi sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwasanya pada saat itu ada seorang anak remaja yang kita sebut saja namanya Irwan ya, itu meninggal dunia secara mendadak dengan cara yang sama persis dengan yang dialami oleh si Indah. Jadi katanya Irwan itu juga
mendadak mual-mual, kemudian muntah-muntah, lemes gitu ketika dibawa ke rumah sakit. Hanya selang 1 hari kemudian si Irwan ini meninggal dunia. Dan gak lama dari setelah si Irwan ini meninggal dunia, hampir sekitar 1 bulan kemudian terjadi lagi hal yang sama. Ada seorang anak remaja lagi, tapi kali ini perempuan yang kita sebut saja namanya Nia. Itu mengalami hal yang sama juga, mual, muntah-muntah, dibawa ke rumah sakit selang 1 hari, dia meninggal dunia. Dan segala sesuatunya yang terjadi kepada anak-anak remaja yang meninggal dunia ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memang sebelumnya sempat menyantap sarapan yang dijual oleh Bude Jayanti. Dan karena hal tersebutlah akhirnya kembali berkembang sebuah gosip yang jauh lebih parah yang menyerang Bude Jayanti, bahwasanya Bude Jayanti ini melakukan sebuah penglarisan supaya dagangannya laris, terjual gitu ya. Tapi Bude Jayanti ini konon dikatakan bahwa melakukan hal-hal sesat supaya dagangannya laris, dan hal-hal sesat yang dilakukan oleh Bude Jayanti itu membutuhkan tumbal. Jadi kalau menurut gosip-gosip yang beredar di para warga itu, anak-anak remaja yang pada saat itu meninggal setelah mengkonsumsi sarapan yang dibeli dari Bude Jayanti, ya mereka itu adalah tumbal yang diambil oleh Bude Jayanti demi usaha penglarisannya. Dan waktu itu gosip tersebut berkembang jauh lebih cepat dari gosip yang sebelumnya si Bude Jayanti menjual makanan yang mengandung racun gitu ya. Dan pada saat itu warga benar-benar terpengaruh dengan hal tersebut. Ya mungkin secara sugesti mereka berpikir bahwasanya iya ya, setiap orang, setiap anak remaja yang pada saat itu meninggal dunia itu pasti meninggal karena sebelumnya sudah mengkonsumsi sarapan yang dijual oleh Bude Jayanti. Kayaknya ini benar deh, Bude Jayanti ngelakuin semacam pesugihan atau penglarisan supaya dagangannya laris meskipun banyak saingannya. Dan orang-orang percaya hal tersebut. Itulah yang membuat si Kinan ini ngerasa greget sendiri katanya. Maksudnya gini loh, si Bude Jayanti ini kan udah jualan dari zaman dia muda. Dan dari zaman dia muda itu dia sudah merintis dari nol. Kalau misalkan Bude Jayanti ini kemudian ketika di masa dia sudah sepuh, jualannya sudah tinggal metik hasilnya aja, ibaratnya sudah tinggal nunggu larisnya aja gitu. Kenapa dia harus melakukan penglarisan di saat itu? Maksudnya kenapa dia nggak melakukan penglarisan atau pesugihan ketika usahanya itu dirintis dari nol gitu. Jadi di saat lagi susah-susahnya lah gitu. Secara logika Kinan berpikir demikian. Kenapa harus ketika Bude Jayanti udah laris manis dagangannya dia ngelakuin pesugihan? Kenapa nggak dari dulu? Kalau misalkan dari dulu dia melakukan penglarisan dan pesugihan di dusun tersebut, otomatis kan sudah banyak tumbal yang diambil oleh Bude Jayanti demi menghidupi sosok angon-angon yang dijadikan pesugihan oleh Bude Jayanti. Tapi kan nyatanya nggak seperti itu. Dan sayangnya kalau menurut si Kinan ya, ketika kali itu untuk pertama kalinya Kinan ini melihat Bude Jayanti ini drop atas pemberitaan yang tersebar. Jadi kalau selama ini Bude Jayanti ini tipe-tipe orang yang cuek, yang nggak mau ambil pusing dengan apa yang diomongin orang gitu ya. Tapi ketika gosip penglarisan pesugihan yang dia ngambil tumbal supaya dagangannya laris itu tersebar, kemudian mempengaruhi diri dia dari segi penjualan gitu ya, dari segi kehidupan sosial dia mulai dijauhi oleh tetangga-tetangga. Itu menurut Kinan cukup membuat Bude Jayanti ini merasa terpukul. Dan waktu itu mungkin karena terlalu overthinking, terlalu kepikiran dengan hal-hal itu semua, Kinan bilang Bude Jayanti ini sempat sakit selama 3 hari. Dan karena memang Bude Jayanti ini tinggal hanya sendirian kan di rumahnya, jadi pada saat itu setiap kali pulang sekolah, si Kinan ini akan mampir ke rumahnya Bude Jayanti sekedar untuk ya merawat Bude Jayanti sebisa yang dia bisa gitu, karena memang Bude Jayanti kan nggak punya siapa-siapa lagi. Kinan bilang waktu itu dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, maksudnya dia hanya bisa menyemangati budenya, berusaha untuk membangunkan lagi mental Bude Jayanti yang sempat jatuh karena ya gosip-gosip yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kinan ini bilang ke budenya bahwasannya ya udahlah Bude, jangan diambil pusing omongan orang. Nanti juga hal-hal yang tidak benar itu akan hilang dengan sendirinya kan, waktu akan membuktikan. Cuma mungkin karena sudah terlanjur merasa sakit hati kan budenya difitnah seperti itu. Untuk pertama kalinya Bude Jayanti yang begitu akas, begitu strong ya, wanita strong gitu, itu nangis di depan si Kinan sambil bilang bahwa dia bersumpah atas nama Tuhan kan,
Bude nggak pernah melakukan hal-hal semacam itu. Bude nggak pernah mau hidup aneh-aneh di dalam dunia ini. Bude sudah tua, Bude nggak mungkin ngelakuin hal tersebut. Pokoknya kalau kata Kinan ini, si Bude Jayanti ini sampai sumpah-sumpah lah dia membawa nama Tuhan. Mungkin dia berusaha untuk meyakinkan si Kinan bahwasanya percaya sama Bude. Bude nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa mempercayai Bude kalau bukan saudara-saudara Bude sendiri gitu maksudnya. Dan Kinan bilang pada saat itu meskipun Bude juga nggak sumpah atas nama Tuhan gitu, tidak tidak memberikan penjelasan yang panjang lebar kalau beliau tidak melakukan hal tersebut, Kinan sangat percaya bahwasanya Budenya tidak melakukan hal-hal hitam semacam itu, karena si Kinan ini sangat tahu Budenya orang seperti apa. Tapi memang sayangnya usaha Bude Jayanti untuk bisa kembali menaikkan rasa percaya dirinya ya, untuk bisa mungkin kembali menyemangati kehidupannya gitu, menyemangati dirinya sendiri untuk bisa bangkit, itu harus berubah seperti membalikan telapak tangan. Karena memang setelah 3 hari beliau sakit gitu kan, beliau kan libur dagang, dan ketika beliau sudah merasa enakan, beliau kembali memutuskan untuk berjualan. Pada saat itulah Bude Jayanti ini menyadari bahwasanya mungkin orang-orang, warga-warga yang ada di dusun tersebut memang sudah benar-benar mempercayai gosip yang ada. Karena menurut Kinan ya waktu itu yang melihat keadaannya secara langsung, kalau misalkan biasanya dagangannya si Bude Jayanti ini selalu laris, ada yang beli gitu. Sebelumnya ketika gosip keracunannya si Indah gitu ya mulai menyebar, itu meskipun tidak rame seperti semula, tapi masih adalah beberapa orang yang membeli sarapannya si Bude Jayanti. Tapi ketika berita mengenai penglarisan, pesugihan yang memakan tumbal tersebut kemudian menyebar di dusun tersebut, itu sama sekali nggak ada orang lagi yang mau membeli sarapannya Bude Jayanti. Jadi seberapa banyak yang Bude Jayanti jual pada hari tersebut ya, segitu pula lah jumlahnya yang akan dia bawa pulang lagi ke rumah, karena saking gak ada yang beli sama sekali sarapannya. Bahkan warga setempat itu sengaja gak mau lewat di depan tempat di mana si Bude Jayanti ini jualan, karena mereka takut bahwasanya nanti sewaktu-waktu mereka dijadikan tumbal dari penglarisan atau pesugihan yang dilakukan Bude Jayanti. Dan hal tersebutlah yang kembali membuat secara fisik dan juga secara mental Bude Jayanti ini lagi-lagi drop. Jadi mungkin karena beliau juga sudah sepuh ya usianya, kalau kata Kinan pada saat kejadian tersebut itu usia Bude Jayanti mungkin sekitar 65 tahunan. Mungkin karena terlalu banyak pikiran, kemudian hatinya mungkin terasa sedih, terasa sakit karena diperlakukan seperti itu oleh warga sekitar. Belum lagi memikirkan tentang fitnahan-fitnahan yang datang kepada dia, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengklarifikasi hal tersebut. Karena kan kita nggak bisa menutup mulut ratusan orang hanya dengan sepasang tangan yang kita punya gitu. Nah mungkin itulah yang kemudian membuat Bude Jayanti ini jatuh sakit lagi, dan kali itu sakitnya adalah sakit yang dinilai Kinan paling parah dari sakit-sakit yang pernah dialami oleh Bude Jayanti sebelumnya. Dan saking parahnya, kalau menurut si Kinan waktu itu ibunya si Kinan, kita sebut saja nama ibunya Kinan ini Ima gitu ya. Ima ini sempat membujuk supaya si Bude Jayanti ini mau dibawa ke rumah sakit. Ayo Bude, kita ke rumah sakit, dirawat di sana biar cepat sembuh, biar Bude bisa jualan lagi, biar bisa sehat lagi gitu. Tapi Bude Jayanti ini nggak mau. Dia bilang enggak, saya mau tetap di sini, saya mau tetap istirahat di sini, saya nggak mau ke rumah sakit. Dan pada saat itu memang yang nggak ada yang bisa maksa sosok Bude Jayanti, meskipun pada saat itu kondisinya udah sakit dan tidak berdaya. Dan masih menurut Kinan, ketika si Bude Jayanti itu jatuh sakit ya, dia dan ibunya si Ima ini bergantianlah menjaga Bude Jayanti di rumah tersebut. Dan menurut kesaksian si Kinan, dia ini beberapa kali mendengar Bude Jayanti ini mengigau di dalam tidurnya ketika dia demam, bahwa saya tidak melakukan hal tersebut, saya tidak melakukan hal tersebut. Tapi beliau mengatakannya dalam bahasa Jawa ya. Nah, si Kinan ini hanya menerjemahkan. Dan selama si Kinan ini merawat budenya yang sakit, bergantian dengan ibunya, Kinan bilang setiap kali dia lewat di depan rumah keluarga si Karto, kemudian gak sengaja ngelihat salah satu anggota dari keluarga Karto, entah si suami atau si istrinya gitu ya, itu lagi keluar jalan masuk menuju mobil mereka, itu si Kinan itu ngerasa kesel sama mereka. Karena gimana pun si Kinan ini berkeyakinan bahwasanya awal mula dari tercetusnya gosip yang tidak enak mengenai Bude Jayanti itu ya berasal dari keluarga si Karto ini gitu. Jadi si Kinan ini kayak
Ya gara-gara keluarga Karto lah. Pokoknya semua nama baik yang selama ini sudah dimiliki oleh Bude Jayanti itu kayak hancur seketika di mata para warga yang tinggal di sana. Dan ketika kondisi Bude Jayanti ini sedang sakit, sedang terbaring lemah di rumahnya, diurusin sama si Kinan dan juga si Ima, ibunya si Kinan, itu kemudian terdengar lagi sebuah kabar yang mengatakan bahwasanya salah satu anak dari keluarga Karto yang kita sebut saja tadi namanya Idan ya, itu kembali meninggal dunia. Jadi ceritanya kalau menurut para warga waktu itu si Idan ini sedang naik sepeda dan ketika itu sepedanya ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil dan si Idan ini meninggal dunia di tempat. Tapi meskipun proses kematian si Idan ini sangat berbeda dari anak-anak remaja sebelumnya yang ada di dusun tersebut, yang sebelumnya dikaitkan menjadi tumbalnya Bude Jayanti gitu ya digosipkannya. Tetap aja kematian si Idan itu dikait-kaitkan dengan si Bude Jayanti itu. Dikatakan bahwa si Idan ini ya salah satu tumbal lagi nih yang diambil oleh Bude Jayanti buat penglarisan dagangannya gitu. Padahal pada saat itu Bude Jayanti itu lagi sakit loh. Maksudnya dia lagi nggak jualan, dia lagi benar-benar istirahat, dan lagi-lagi apa yang tidak berhubungan dengan dirinya itu dikait-kaitkan dengan beliau. Dan mendengar kabar tersebut, lagi-lagi mendapati kenyataan bahwasanya Bude Jayanti kembali diserang oleh sebuah fitnahan gitu kan. Si Kinan ini kesel gitu. Kayak kok warga di sekitar tuh kayak nggak punya hati nurani gitu. Bude Jayanti lagi sakit, beliau udah sepuh gitu, kok nggak ada rasa kasihan sama sekali. Ngelihat orang meninggal sedikit yang dituduh Bude Jayanti, padahal udah nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Kenapa harus selalu dikait-kaitkan dengan Bude Jayanti? Dan karena memang Bude Jayanti ini mengalami sakit yang cukup parah dalam waktu yang cukup lama, kemudian beliau juga menolak untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit ya. Beliau juga sudah sepuh secara fisik, beliau sudah lemah. Pada akhirnya Kinan bilang selang 1 minggu ketika si Idan itu meninggal karena kecelakaan sepeda, Bude Jayanti ini meninggal dunia. Jadi pada saat itu tidak bisa digambarkan oleh si Kinan bagaimana rasa sedihnya ketika dia mengetahui pada akhirnya Bude Jayanti ini meninggal. Dia sempat menangis sesenggukan sambil memeluk jenazah Bude Jayanti karena pada saat itu memang bagi si Kinan Bude Jayanti itu berjasa besar dalam hidupnya. Dan meskipun si Kinan ini tidak lahir dari rahim Bude Jayanti, tapi bagaimanapun si Kinan ini selalu menganggap Bude Jayanti itu sebagai ibunya. Jadi rasa kasih sayang si Kinan kepada si Bude Jayanti ini sudah seperti seorang anak kepada si ibu. Tapi yang menurut Kinan pada saat itu membuat Kinan berkali-kali lipat merasakan kesedihan adalah ketika dia menyadari fakta di mana Bude Jayanti ini meninggal ketika dia diserang oleh berbagai fitnah yang belum sempat bisa ia klarifikasi sebelumnya. Jadi istilahnya Bude Jayanti ini meninggal membawa nama buruk yang disebabkan oleh para warga setempat yang menggosipkan hal yang tidak-tidak terhadap Bude Jayanti. Jadi hal tersebut itu yang membuat si Kinan ini ngerasa nyesek gitu di dada. Karena dia ngerasa Bude Jayanti ini orang yang baik loh. Tapi kenapa dia harus meninggal di dalam suasana yang pada saat itu orang-orang sedang memusuhi dia gitu. Dan mungkin di antara emosinya yang bercampur aduk kan ketika itu si Kinan ini secara tidak sadar mungkin karena terbawa emosi katanya. Ketika dia memeluk jenazah dari almarhumah Bude Jayanti, entah kenapa, entah apa yang membuat si Kinan ini membisikkan sesuatu di telinganya si Bude Jayanti pada saat itu. Kinan ini bilang bahwa Bude nggak boleh pergi dengan cara seperti ini. Kinan mau Bude tetap ada di dusun ini untuk menjelaskan kepada warga-warga setempat kalau apa yang mereka sangkakan kepada Bude itu tidak benar. Kinan tidak rela kalau misalkan Bude Jayanti pergi dalam fitnahan seperti ini. Jadi si Kinan itu bilang seperti itu di telinga almarhumah ketika beliau meninggal dunia. Dan sebenarnya Kinan bilang pada saat itu dia sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang dibisikkan di telinga Bude Jayanti waktu itu ya kemudian menyebabkan sesuatu yang menggegerkan satu dusun setelah kematian Bude Jayanti. Dan waktu itu Kinan bercerita ketika kabar kematian dari Bude Jayanti ini kan tersebar ya di dusun tersebut. Cukup lumayan banyak sebenarnya para warga yang kemudian datang melayat untuk mengucapkan bela sungkawa gitu. Tapi Kinan bilang mungkin karena saat itu dia sudah ngerasa terlanjur kesal dengan sikap orang-orang
warga-warga yang tinggal di sana, dia tuh kayak cuek gitu terhadap orang-orang yang datang untuk melayat. Bahkan Kinan bilang dia sampai nggak mau nyalamin warga yang pada saat itu mengulurkan tangan pengen ngucapin saya turut berduka gitu kan. Si Kinan ini sampai nggak mau salaman, dia menepis tangan orang-orang tersebut. Karena menurut Kinan orang-orang yang datang pada saat itu ya orang-orang munafik semua. Di satu sisi mereka ngomongin Bude Jayanti di belakang, tapi ketika Bude Jayanti sudah meninggal dunia, kenapa pada datang sok-sokan pengen ngelayat, sok-sokan berbela sungkawa gitu. Pemikiran remaja si Kinan kan pada saat itu seperti itu karena memang sudah bercampur dengan emosi. Jadi si Kinan ini berpendapat bahwasanya ya warga yang pada saat itu datang untuk melayat, ya sebenarnya ya mereka-mereka itulah yang menjadi penyebab utama dari sakitnya Bude Jayanti sampai kemudian beliau meninggal dunia. Dan ketika si Kinan ini sampai ikut menemani Bude Jayanti ini sampai ke peristirahatan terakhirnya ya, dia bahkan melihat bagaimana jenazah almarhumah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Kinan bilang dalam hatinya waktu itu dia masih ngedumel, dia kayak masih belum ikhlas loh gitu guys. Jadi kayak masih kayak marah-marah di dalam hatinya bahwasanya dia bilang kepada si almarhumah gitu, seolah-olah dia ngerasa Bude Jayanti itu bisa dengar apa yang dia bilang, bahwasanya si Kinan ini menyampaikan kepada Bude jangan pergi. Bude harus membuktikan ke semua orang kalau Bude nggak salah. Bude nggak boleh pergi dengan cara seperti ini. Jadi dia tuh kayak apa ya? Ya kalian jangan ditiru ya. Maksudnya ketika nanti kalian ada anggota keluarga yang meninggal dunia gitu, sesayang apapun kalian terhadap orang tersebut, ketika dia sudah meninggal dunia, jangan ada rasa seperti itu di dalam hati kalian. Karena percaya atau tidak itu mungkin nantinya akan menjadi beban tersendiri bagi sisa-sisa energi yang kemudian takutnya meninggalkan rasa keduniawian terhadap orang yang meninggal tersebut, yang pada akhirnya membuat orang tersebut ya secara residual energinya merasa tidak tenang. Dan kemarahan si Kinan ini ternyata belum selesai sampai di sana. Bahkan ketika Bude Jayanti ini sudah selesai dimakamkan, kemudian malamnya diadakan tahlilan, doa bersama, si Kinan ini masih memasang wajah cemberut terhadap warga-warga yang datang. Jadi dia cuma duduk aja di pojok gitu ya, nggak ikut berinteraksi dengan warga yang lainnya. Sampai pada saat itu si Ima, ibunya si Kinan ini sempat menegur anaknya bahwasanya si Kinan ini harus bisa menjaga sikap lah, nggak enak kan banyak tamu gitu, jangan seperti itu walaupun kamu marah. Cuman si Kinan ini bilang pada saat itu ya bodo amat gitu, karena dia ngerasa bahwa semua orang yang ada di ruangan tersebut adalah orang-orang munafik yang menjadi penyebab utama dari kematiannya Bude Jayanti. Dan sebagai informasi, memang si Kinan ini bilang tahlilan yang dilakukan untuk Bude Jayanti pada saat itu selama 7 hari memang dilakukan di rumahnya si Kinan ya. Karena memang rumahnya Bude Jayanti ini kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan kumpul-kumpul banyak orang di dalam rumahnya, karena memang kan seperti yang kita bahas di atas tadi, kondisi rumahnya Bude Jayanti ini sudah cukup tua dan cukup membahayakan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan sebenarnya disinilah desas-desus mengenai kemunculan penampakan dari sosok hantu yang berbentuk pocongan itu mulai menyebar. Jadi kalau menurut Kinan, setelah hari kelima tahlilan Bude Jayanti ya, dia ya tipis-tipis mendengar dari warga sekitar bahwasanya ketika para warga ini ada yang kebetulan lewat gitu ya di depan rumahnya Bude Jayanti, itu secara nggak sengaja mereka melihat penampakan seperti wujud pocong itu berdiri di atas atap rumahnya Bude Jayanti. Cuman mungkin karena posisinya saat itu jauh, mereka nggak bisa melihat nih wajah dari pocongan tersebut, jadi mereka nggak bisa lah memastikan itu pocong siapa gitu, perwujudan dari siapa. Tapi waktu itu si Kinan nggak mau ambil pusing katanya, karena memang dia menganggap ketika Bude Jayanti ini sudah meninggal dunia, semua permasalahan yang ada di sekelilingnya itu ya sudahlah dianggap selesai. Karena waktu itu si Kinan ini nggak kepikiran sama sekali kalau penampakan tersebut ternyata ada hubungannya dengan budenya sendiri. Hingga akhirnya di hari terakhir tahlilan yang digelar di rumahnya si Kinan, itu si Kinan bilang pada saat itu posisinya dia lagi membereskan sisa-sisa makanan dari para tamu yang datang tahlilan gitu kan, biasanya kan berantakan ya piring-piring kayak sisa-sisa makanan gitu. Nah si Kinan ini lagi ngeberesin lah itu semua bersama si ibu kan, waktu itu kebetulan ibunya lagi ke belakang nyusunin piring. Dan ketika si Kinan ini lagi beres-beres di ruangan depan, itu kemudian dia mendengar ada beberapa remaja yang masih usia-usia tanggung lah, mungkin sekitar 16-17 tahun, cowok ya, sekitar ada 4 orang.
itu lari dari arah rumahnya Bude Jayanti, itu lewat di depan pagar rumahnya si Kinan. Waktu itu mereka lari sambil jujuritan gitu, kayak tolong hantu gitu. Dan karena memang suara mereka cukup keras kan, orang-orang juga baru pada bubar dari tahlilannya si Bude Jayanti di rumah si Kinan, otomatis kan suasana di tempat tersebut waktu itu masih rame, masih banyak orang. Jadi ketika si para remaja tersebut lari minta tolong, ngomong ngelihat hantu segala macem, akhirnya warga pada ngerubungin dong, termasuk salah satunya si Kinan. Dia penasaran nih, tapi waktu itu dia nggak ikut gabung sama orang-orang yang ada di sana ya, dia cuma berdiri aja di depan pagarnya sambil nguping lah istilahnya. Karena memang kalau menurut si Kinan pada saat itu para remaja tersebut itu berhentinya nggak terlalu jauh dari posisi pagar rumahnya si Kinan. Dan dari apa yang Kinan dengar berdasarkan cerita yang dijabarkan oleh para remaja yang lari tunggang langgang tadi sambil teriak-teriak ketakutan, mereka bercerita bahwasanya ketika tadi mereka ini lewat di depan rumahnya Bude Jayanti ya, mereka tuh nggak sengaja ngeliat ada bentukan pocongan gitu lagi berdiri di atas atap rumahnya Bude Jayanti. Dan ketika mereka lihat kan mereka memastikan itu apa, itu kain atau penampakan gitu. Dan ketika mereka ngeliatin gini aja, itu tiba-tiba yang bikin mereka terkejut, merinding. Itu yang bikin mereka terkejut adalah secara tiba-tiba penampakan pocongan tadi yang awalnya ada di atas atap rumah Bude Jayanti itu tiba-tiba lompat, dan dalam sepersekian detik itu tiba-tiba udah berdiri depan muka mereka. Jadi mereka berhadapan dengan si penampakan pocongan tersebut. Itulah yang kemudian membuat mereka lari tunggang langgang sambil jejeritan. Dan waktu itu mereka bersaksi bahwasanya ketika melihat mereka berlari gitu ya, para remaja ini berlari dari sosok pocongan tersebut, itu pocongan malah ketawa ngikik. Dan pada saat mendengar hal tersebut ya, si Kinan ini mengaku ya dia nggak takut sama sekali. Maksudnya selama dia nggak melihat secara matanya langsung ya, dia nggak mau ambil pusing gitu. Dan sekalipun banyak warga yang bilang bahwasanya kemunculan dari sosok pocong tersebut sering terlihat di atas atap rumahnya Bude Jayanti, waktu itu si Kinan hanya berpikir ya mungkin itu kebetulan aja lah. Mungkin karena rumah Bude Jayanti kan kosong, kemudian orang yang meninggal dunia nggak ada yang nunggu, ya wajar lah misalkan kemudian tiba-tiba rumah tersebut berubah menjadi angker. Dan itu kebetulan aja ketika warga melihat ada pocong yang sering muncul di rumah tersebut. Dan ketika masa tahlilan dari Bude Jayanti itu sudah selesai gitu ya, sudah 7 hari berlalu, suasana mencekam yang terjadi di dusun tersebut itu ternyata belum selesai. Jadi kalau menurut si Kinan, dia kembali mendengar cerita dari para warga, karena kan kalian bisa bayangkan lah di sebuah dusun itu kan kalau ada satu berita, satu kabar itu kan pasti heboh dan langsung tersebar luas dengan begitu cepat dari mulut ke mulut gitu. Makanya si Kinan ini dengan mudah, meskipun dia tidak mencari tahu apa kabar terbaru yang terjadi di tempat dia tinggal, itu akan dengan mudah bisa mendengarkan cerita updatean dari para warga yang kebetulan pada saat itu mungkin kebetulan sedang bercerita antar teman gitu, antar saudara gitu. Jadi ketika kemudian kemunculan dari pocong tersebut gitu ya, itu mulai sering mengusik para warga yang kebetulan lewat di depan rumah dari Bude Jayanti gitu. Itu mulai berkembang, si Kinan ini hanya merasa bahwasanya ya ini sebenarnya ada apa gitu, kok semakin banyak warga yang bersaksi bahwasanya mereka dihantui dengan penampakan pocong tersebut. Dan yang sedikit kemudian mengganggu si Kinan adalah kenapa setiap kali warga yang melihat penampakan tersebut selalu mengatakan bahwasanya pocong tersebut seolah-olah seperti memang tinggal di rumah almarhumah Bude Jayanti. Jadi dari apa yang si Kinan ini dengar bahwasanya setiap kali ada warga yang kebetulan diperlihatkan oleh sosok pocong tersebut ya, itu mengatakan bahwa pocong tersebut itu akan lompat-lompat gitu ngejar mereka sambil ketawa cekikikan, terus bilang, "Yuk melu aku yuk, yuk melu aku yuk," gitu. Jadi menurut kesaksian warga itu si pocong tuh lompatnya nggak dikit-dikit gitu lompatnya. Jadi lompatnya tuh jauh kayak sut gitu. Lompatnya tuh nggak kayak yang sering kita lihat di film-film. Dan semenjak semakin seringnya penampakan pocong tersebut mengganggu para warga yang beraktivitas di saat hari sudah mulai gelap ya, si Kinan ini bilang semenjak saat itulah keadaan dusunnya itu selesai maghrib, setelah lepas maghrib itu akan sangat sepi.
Jadi semua orang itu ketika azan maghrib sudah berkumandang gitu ya, mereka akan segera masuk ke dalam rumah dan udah nggak ngelakuin apa-apa lagi. Mereka kayak udah nggak ada yang berani untuk keluar rumah untuk melakukan hal-hal apapun. Semua warung tutup, pokoknya sebuah aktivitas yang ada di sana itu berhentilah seketika karena mereka takut diganggu sama sosok pocong tersebut. Dan kalau menurut Kinan, dari apa yang dia dengar dari tetangga kan, itu setiap rumah yang ada di dusun tersebut pasti akan mendapatkan giliran untuk didatangi oleh penampakan pocong tersebut. Jadi kalau misalkan ada beberapa rumah warga yang mendapatkan giliran diketuk sama pocong tersebut, mereka juga nggak tahu ya ngetuknya pakai apa, karena kan kalau pocong secara logika kan mereka diikat oleh kain kafan. Cuma ada suara ketukan di pintu, misalkan tuk 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 gitu kan. Nah ketika mereka ngintip dari jendela, tiba-tiba aja sosok pocong tersebut akan muncul di depan jendela gitu. Jadi kayak cepet banget. Dan dari situlah para warga ini bilang, kalau misalkan kalian dengar suara seseorang yang ngetok pintu jam 1, jam 2 gitu, jangan dibuka, jangan diintip sama sekali, udah biarin aja, diemin aja. Dan waktu itu katakanlah ada 4 orang anak remaja yang mendapatkan giliran jaga pos ronda untuk melakukan siskamling. Kita sebut saja namanya Iwan, Adi, Said, dan Dion ya. Kemudian si Said ini bilang, pelan-pelan dia mulai mencium adanya aroma gak enak seperti aroma bangkai, tapi lebih cenderung ke bau anyir darah. Karena pada saat itu si Iwan dan juga si Dion ini mengaku bukan aroma busuk bangkai yang mereka cium pada saat itu, melainkan aroma kapur barus yang biasanya itu dipakai untuk melapisi kain kafan yang dipakai untuk membungkus jenazah. Kalian bisa membayangkan ya aromanya seperti apa. Tapi ketika mereka baru saja pengen berdiri, pengen pergi dari pos ronda tersebut, bermaksud ingin berkeliling aja lah biar nggak keganggu dengan aroma yang aneh itu kan. Mereka baru berdiri nih menghadap ke sana, itu jarak sekitar 5 meter. Ada sosok penampakan pocongan, itu posisinya lagi berdiri tapi dia lagi goyang-goyangin badannya gini-gini. Goyang-goyangin badannya seperti ini. Terus sambil cekikikan dia bilang,